Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua dalam kondisi yang baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Hari ini adalah hari Minggu, hari terakhir libur Lebaran. Gimana teman-teman? Kalian udah pada di rumah? Udah pada balik lagi ke tempat pekerjaan, atau kalian masih menikmati liburan? Pada umumnya kantor-kantor akan memulai aktivitas lagi di hari Senin. Dan untuk kamu yang besok bekerja, semangat. Jangan lupa mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan, dokumen-dokumen atau benda-benda yang harus dibawa. Jangan lupa dipersiapkan dengan baik, sehingga di hari-hari awal kamu bekerja lagi setelah Lebaran tidak ada hal-hal yang miss ya teman-teman. Terima kasih juga untuk kamu yang mendengarkan channel ini. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini dengan cara klik tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga setiap kami update video baru kamu bisa mendapatkan notifikasinya. Dan pada kesempatan hari ini ada sebuah topik yang menurut saya seru untuk diobrolin bareng-bareng sama kamu semua. Topiknya itu adalah berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk move on. Seperti yang kita tahu bahwa move on adalah bukan hal yang gampang ya teman-teman. Bahkan bagi sebagian orang move on adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi move on itu sangat sulit dilakukan. Biasanya faktor yang paling umum adalah karena rasa sayang atau rasa cinta yang kita berikan itu terlalu besar. Bahkan terkadang kita lebih sayang sama pasangan kita dibanding kita sayang sama diri kita sendiri. Hal ini membuat fokus kita hanya kepada orang lain saja, tetapi kita tidak menjaga hati dan perasaan kita sendiri, bahwa selain dia yang punya perasaan, sebenarnya kita juga punya perasaan. Dan terkadang ketika sebuah hubungan berakhir, tidak melulu berakhir dengan baik. Kadang-kadang ada juga hubungan-hubungan yang berakhir dengan tidak baik. Hal-hal seperti ini tentunya menjadi salah satu faktor juga yang mempengaruhi cepat atau lambatnya seseorang untuk move on. Move on sendiri menurut saya tidak ada waktu yang paling tepat ya teman-teman. Misalnya ada yang bilang, move on dalam hitungan hari, bulan, atau tahun. Menurut saya move on itu ya case by case ya. Setiap orang itu memiliki perasaan yang berbeda, memiliki ketahanan yang berbeda, memiliki kepribadian yang berbeda. Hal-hal seperti itu membuat setiap orang move on itu berbeda-beda. Ada mungkin teman saya yang dalam hitungan hari dia sudah bisa berkenalan lagi dengan orang baru. Dia sudah bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan orang baru. Bahkan dia udah bisa jalan, udah bisa membuka hati buat orang baru. Tapi ada juga teman saya yang setelah 4 tahun pun dia masih teringat dengan masa lalunya. Dia masih sayang sama mantannya. Dia masih berharap bahwa hubungan mereka yang sudah kandas ini bisa diulang kembali. Tentu kita tidak bisa memberikan penghakiman siapa yang lebih benar dan siapa yang lebih salah, karena setiap orang mempunyai waktunya masing-masing. Dan tentunya waktu setiap orang itu berbeda. Jadi kita tidak bisa mengambil sampel diri kita atau orang lain menjadi tolak ukur atau acuan. Dan kira-kira apa sih ya tips yang bisa dilakukan supaya kita bisa move on? Pada umumnya sih orang-orang akan memperbanyak kegiatan ya, supaya mereka gak kepikiran sama mantan atau kisah masa lalu mereka. Jadi mereka mempersibuk diri.
Mereka akan bekerja dengan giat, mereka tidak akan fokus kepada hal-hal yang lain, mereka cuma akan fokus kepada pekerjaan atau misalnya urusan kerohanian dan sebagainya macamnya, yang tujuannya untuk supaya kita nggak ingat sama masa lalu kita. Menurut saya ada juga tips yang lain yang bisa dicoba, dimana kita harus menjaga hati kita dan juga kita harus tidak kepo untuk mencari informasi tentang mantan kita. Karena ketika kita mencari informasi tentang mantan kita, terkadang itu kita jadi mau tahu lebih banyak. Misalnya kita lihat mantan kita update story lagi pergi nih, kita mau tahu nih mereka pergi kemana, mereka pergi sama siapa, mereka nongkrong di mana, habis dari tempat A mereka mau kemana. Tentu ketika kita jadi bertanya-tanya gitu, kita jadi mau tahu, tentu akan membuat kita akan lebih sulit untuk move on. Dan menurut saya tips yang bisa dilakukan lagi adalah kita harus memperbaiki diri. Tentu tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, dan ketika suatu hubungan harus berakhir, biasanya dilandasi oleh masalah atau problem yang terjadi di dalam sebuah hubungan. Terlepas dari apapun problem dan masalah yang ada itu, kita harus menggunakan waktu-waktu kita dan saya juga untuk memperbaiki diri, sehingga kalau nanti di masa depan kita akan dapat kesempatan untuk berpacaran lagi atau berkesempatan untuk mengenal orang baru lagi, kita sudah dalam posisi yang lebih baik. Pelajaran-pelajaran yang ada di masa lalu bisa kita gunakan untuk memperbaiki diri kita, sehingga di masa depan tentu akan lebih baik lagi. Ada juga ini menurut saya bisa jadi tips juga sih, tapi ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat ya teman-teman. Yaitu yang terakhir adalah ngeblok semua sosmed maupun jalur komunikasi dengan mantan. Tidak semua orang kuat untuk terus melihat mantannya bersosial media. Ada juga yang memilih untuk ya udah saya mau cut off semua, saya tidak mau lihat dia sama sekali, tidak mau tahu sama sekali. Tapi ada orang yang bisa, oh ya nggak apa-apa lah, kita mungkin masih bisa jadi teman walaupun kita nggak jadi pasangan. Balik lagi, keputusan ada di tangan teman-teman. Atau mungkin teman-teman ada tips lain, bisa tulis juga di kolom komentar. Jadi saya juga bisa belajar nih dari teman-teman. Kira-kira kalau kalian lagi mau move on tuh kalian ngelakuin apa aja. Dan kalau saya sendiri ketika kondisinya mungkin dalam proses move on, saya juga tidak bisa cepat-cepat untuk membuka hati. Saya harus bisa menyelesaikan dulu masalah yang ada di masa lalu, menenangkan diri, fokus memperbaiki diri, baru kemudian saya membuka lembaran baru. Tetapi hal itu berbeda dengan mantan saya. Ketika mantan saya sudah tidak ada komunikasi dengan saya, dalam waktu 2 minggu beliau sudah bisa memposting pasangan barunya. Dan dalam waktu 1 bulan beliau sudah announce di sosial media bahwa mereka sedang berkencan. Tentu setiap orang memiliki waktu yang beda-beda dalam mereka menyelesaikan masalah di dalam hati mereka. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Saya juga tidak bisa menghakimi mantan saya juga tidak bisa menghakimi saya. Biarkan semua orang berjalan sesuai dengan waktunya masing-masing. Nah, kalau teman-teman punya cerita atau teman-teman mau ngobrol-ngobrol, teman-teman bisa banget nih mengirimkan cerita teman-teman baik di kolom komentar ataupun di Instagram kita. Instagram kita di @renungankata.id, dan juga teman-teman boleh bantu follow untuk akun TikTok kita ada di renungankata.id. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan video ini sampai habis. Kalau teman-teman punya saran atau kritik, boleh silahkan tuliskan juga di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, sehingga channel ini bisa menjadi channel yang berkembang terus dan memberikan manfaat dari waktu ke waktu. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini, dan nantikan video kami berikutnya. Terima kasih.